Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Laila Tririana dari kelas 1G dengan NIM 151422157. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, dalam pengertian pendekatan dalam manajemen kelas, kata pendekatan sering disinonimkan dengan kata approach yang berasal dari bahasa Inggris. Pendekatan sendiri secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Tetapi secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatukan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subjek materi. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Kompetensi kepribadian berhubungan dengan bagaimana akhlak, kedewasaan, dan kewibawaan yang dimiliki seorang guru. Kompetensi sosial berhubungan dengan bagaimana kemampuan seorang guru dalam menjalin hubungan dengan peserta didik, wali peserta didik, teman sejawatnya, dan juga masyarakat. Sementara kompetensi profesional berhubungan dengan kemampuan guru terhadap penguasaan materi pelajaran yang diampuhnya. Sementara itu, kompetensi pedagogis berhubungan dengan cara atau metodologi bagaimana guru mengajar. Sebagai pekerja profesional, guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaannya, ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Nah, kita masuk pada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Kelebihan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam memanajemen kelas, yaitu 1. Menetapkan atau menerapkan dan menegakkan peraturan. 2. Memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. 3. Menggunakan teguran. 4. Menggunakan pengendalian dan mendekati. Kemudian yang terakhir, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Kelemahan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Umumnya, guru yang menganut pendekatan otoriter menganggap apa yang ia katakan atau ajarkan adalah benar. Kemudian, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau buah pikirannya. Kemudian, siswa dikekang di dalam mengembangkan sifat dan potensi kreatif, kritis, dinamis, dan potensi yang tersedia di dalam diri siswa. Kemudian kita masuk pada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik, guru. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Kelebihan pendekatan intimidasi
1. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Kedua, perilaku yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau siswa akan merasa jera dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Kelemahan pendekatan intimidasi yaitu 1. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecah masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Kemudian, siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai keseluruhan karena bersifat individu. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya bawakan mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pengucapan kalimat dan dalam pembacaan materi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.